Saat pria itu datang ke rumah sakit menjenguk putrinya, dia terkejut melihat istrinya membuang hadiah yang diberikannya langsung ke tempat sampah. Marah, pria itu langsung menegur istrinya. Namun tanpa sengaja dia mendengar sebuah rahasia mengejutkan. Ternyata putrinya yang dirawat 5 tahun bukan sakit. Semua ini hanyalah skema yang dibuat istri dan sahabatnya untuk mengujinya. Bahkan putrinya sendiri berkata jijik, mengatakan hidup bersama ayah yang menggendong peti jenazah itu memalukan. Karena pekerjaan pria itu adalah menggendong peti untuk orang meninggal. 5 tahun terakhir demi biaya rumah sakit putrinya, dia terus menggendong peti 3 kali sehari. Kondisinya semakin memburuk, tapi dia tak pernah menyerah. Hingga hari ini dia baru tahu kebenaran. Akhirnya menyadari dirinya hanya bahan tertawaan. Saat itu bagian pembayaran rumah sakit menelpon menagih biaya operasi 200.000. Pria itu diam saja, demi tidak mengganggu pengobatan putrinya. Selama bertahun-tahun dia berlutut di depan dokter, menangis memohon keringanan beberapa hari. Sekarang dia merasa seperti lelucon yang memalukan. Dia kecewa meninggalkan ruang perawatan. Hal pertama yang dilakukannya adalah menelpon menyelidiki identitas istrinya. Setelah menunggu sebentar, pihak lain berkata tidak menemukan orang tersebut. Nomor itu ternyata milik putri seorang Taipan terkaya. Baru pria itu sadar, ternyata istrinya yang selalu bersamanya tidak pernah benar-benar mencintainya. Hanya penipuan bertahun-tahun itu yang nyata. Marah, pria itu memutuskan meninggalkan tempat penuh luka ini. Kemudian dia kembali ke rumah. Dia menemukan sertifikat kepemilikan rumah. Melihat di atasnya hanya tertulis namanya sendiri. Dia teringat sebelum menikah, istrinya bersikeras ingin meninggalkan rumah untuknya. Katanya demi memberinya rasa aman. Kini terlihat jelas sang putri bangsawan tidak peduli rumah kecil ini. Setelah sadar, pria itu segera memotret sertifikat dan mengirim ke agen properti. Dia ingin menjual rumah. Semua barang di dalam juga tidak diambil. Saat hendak pergi, dia menerima telepon dari kepala TK. Mengundangnya hadir di wisuda putrinya. Dia ragu sebentar, namun memutuskan menemui putrinya untuk terakhir kali. Akhirnya tiba hari wisuda. Dengan hati cemas dia datang ke TK. Melihat putrinya sedang berbicara dengan teman-teman. Mengatakan ayahnya adalah yang paling tampan di dunia. Dia tersenyum sambil merapikan penampilan. Tak menyangka citranya di mata putrinya begitu baik. Namun saat dia mendekat menyapa, putrinya malu dan tidak berani menatap. Tiba-tiba sahabat istrinya, juga wali baptis putrinya, muncul di TK. Putrinya segera melepaskan tangan pria itu, berdiri dekat wali baptisnya, bilang dialah ayahnya yang sebenarnya. Melihat itu pria itu sangat terkejut. Baru sadar selama ini dia hanya salah sangka. Dua orang tua murid mendengar dan mendekat. Mereka menyerang pria itu secara fisik tanpa alasan. Kadang menyebutnya penculik, kadang menuduh mencuri dan harus digeledah. Temannya pura-pura menolong. Namun ia justru mengumumkan pekerjaan pria itu. Orang-orang langsung menjauh setelah mendengar. Putrinya bahkan melemparkan gunting dan melukai lengannya. Wanita itu mendengar kabar dan datang. Menjelaskan pria itu hanya kerabat pengasuh. Lalu menariknya pergi. Menyalahkan dia karena datang tanpa memberitahu sebelumnya. Dan menyalahkan karena membuat putrinya diejek teman-teman. Pria itu ingin menjelaskan, karena pekerjaan ini diperkenalkan istrinya. 5 tahun lalu demi biaya pengobatan putrinya. Istrinya bilang pekerjaan tak ada tinggi rendahnya. Kini justru mempermalukannya karena pekerjaan itu. Mereka pun terlibat pertengkaran hebat di tempat itu. Istrinya marah, bilang dia gila karena uang. Pria itu tahu jelas, selama bertahun-tahun dia bekerja keras, hingga mengorbankan harga diri. Semua demi pengobatan putrinya. Yang didapat hanyalah ketidakmengertian. Hujan pun mulai turun deras. Wanita itu segera menyuruh temannya masuk mobil agar tidak kedinginan. Tanpa peduli pria itu, langsung masuk mobil sport terbatas dan pergi. Akhirnya pria itu sadar, rumah ini tidak memiliki tempat untuknya. Dia benar-benar kecewa. Dia melepas kartu ponselnya, dan tegas memutuskan memulai hidup baru.